Mungkin kita semua pernah mengalami hal yang sama, yang mana setup BBMA sudah sesuai, entry kita sudah rapi, tetapi tetap saja terkena SL. Nah, kalau teman-teman sedang mengalami ini, maka kemungkinan besar ada kesalahan fatal yang jarang disadari trader BBMA. Nah, di video kali ini kita akan coba bongkar apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjebak lagi di masa yang akan datang. Oke, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, simak dulu video ini sampai tuntas supaya semuanya jelas dan sekiranya dapat diambil manfaat untuk peluang yang akan terjadi di masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA Om Ali. Nah, video kali ini agak menarik karena ada salah satu pertanyaan yang cukup mungkin sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang lain juga berkenaan dengan setup BBMA yang sudah cantik, sudah rapi, sudah sesuai SOP, namun SL berulang kali. Ikut setup daily terbatal, ikut setup hampat terbatal. Sebenarnya bagaimana cara kita aplikasikan setup itu dengan probabilitas yang lebih tinggi? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, terlebih dahulu kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui link Saweria dari salah satu teman kita berikut ini. Oke, pertanyaan ini masuk dari teman kita bernama Bang Abdul Rashid. Kita bacakan pertanyaannya. Abang Zul nak tanya, saya terkena berulang kali di USD GPY pada Mei 14. Saya buy dekat H4 re-entry buy, terbatal, Dewan re-entry buy, terlepas selepas CSM break 550 terbatal juga. Price pergi bawah dan hit SL dengan CSM H1. Situasi ini macam mana nak counter? Tanggal 14 Mei re-entry H4 dan re-entry daily buy per USD JP. Oke, sekarang kita coba cari di chart untuk memudahkan kita dalam berkongsi. USD JP. Oke. Kita buka H4 tanggal 14 Mei, 14 bulan 5 ya. Kita coba buka tanggal 14 bulan 5. Oke, ini tanggal 15, tanggal 14. Oke, re-entry buy. Kalau tanggal 14 ini adanya re-entry sell. Sebentar kita hidupkan separator. Oh, oke. Tanggal 14 kalau kita lihat pada daily berada di candle retest. Oke. Di sini pada re-entry H4. Oke. Nah, di sini mungkin bukan tanggal 14 ya re-entry H4, tapi pada tanggal 13. Yang mana di sini ada satu momentum buy, kemudian turun membuat re-entry buy kawasan ini. Tapi re-entry buy ini tertahan di MA5, MA10 yang bertentangan. Kalau tanggal
14 sudah ada arah kuku. Apakah yang dimaksud di entry kawasan ini juga kawasan re-entry. Oke, secara gambaran kita sudah melihat sekilas pada time frame H4 bahwasanya pada tanggal 13 ada satu re-entry dan tertahan di kawasan MA5, MA10 yang bertentangan. Oke, kita coba bahas satu-satu berdasarkan kalau kita hanya melihat H4 saja. Oke, di sini ada kawasan re-entry setelah momentum, tapi dia tidak kuat, kemudian turun kembali. Oke, nah kalau kita lihat H4 di sini, kalau kita ukur pipnya 60 pip, agak kecil, tapi mengingat pair currency ya oke lah ya. Ada momentum, ada re-entry tidak diteruskan dengan momentum, artinya akan menjadi hilang volume ataupun hilang kekuatan. Sekarang kita lihat kepada H1. Kita coba cari. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan ada satu re-entry yang mana pada H1 ini berada di kawasan low BB, yang mana pada saat itu adalah dalam keadaan BB mendatar dan price bergerak ke atas tertahan di kawasan mid BB. Nah, di sini. Oke, dia rejection naik ke atas, dan kalau entry seperti ini kebanyakan memang dia sudah dalam keadaan sideways BB mendatar. Kalau kita lihat kepada konfirmasi H4 dengan H1 ada konfirmasi untuk buy tapi tertahan di kawasan mid BB. Kita lihat lagi M15, kalau yang memvalidkan setup H4 adalah momentum M15, tapi M15 sepertinya sudah tidak bisa dilihat ya karena terlalu jauh. Ya, tidak bisa karena sudah terlalu jauh sebab M15 punya banyak candle. Oke. Nah, re-entry di H4 yang pertama sekali pada tanggal 13, dia telah respon daripada low BP kepada kawasan mid BP. Ini kalau kita lihat, kalau bisa kita lihat M15 ini sudah tiada momentum. Jadi hanya bermain kepada ring antara low BP, mid BP, dan top BP. Ini kawasan-kawasan yang sering berlaku ketika dalam keadaan BB mendatar. Tapi kalau kita lihat di tanggal 14, kita hapus yang re-entry ini. Jadi situasi re-entry seperti ini memang tidak kuat, dan kalau kita sebenarnya mau melihat lagi satu time frame di atasnya, kita akan dapat jawaban. Misalnya di sini ada sinyal pertama kali valid naik ke atas, dia akan respon daripada re-entry daily-nya di sini. Ada momentum re-entry H4 naik, kemudian di kawasan ini menjadi kawasan re-entry H4. Daily. H4-nya sudah selesai peranannya, yang mana dia telah memberikan satu re-entry yang lemah. Oke, ini kita hapus dulu. Ini re-entry ini kita perhatikan re-entry pertama setelah MA50 break dengan min BB, ada satu re-entry telah naik sampai di destinasi. Destinasi maksudnya kawasan ini sudah memberikan sinyal daripada daily. Jadi kalau ada sinyal daripada daily, maka yang low risk kita menunggu setup daripada daily. Nah, di sini. Tapi ketika berlaku setup di daily, apa yang berlaku? Nah, sangat-sangat menjengkelkan. Setup terbatal sampai kepada low BB. Padahal ini adalah momentum yang jelas untuk kenaikan ketimbang momentum yang sebelumnya. Karena ini momentum perubahan arah tren. Nah, kalau kita anggap ini re-entry di pada daily, ingat kembali apa yang memvalidkan re-entry daily. Kalau kita mengikut setup daily, yang memvalidkannya
adalah momentum daripada H1. Sekarang kita coba cek H1-nya ada tidak momentum yang mendukung setup daily tersebut. Semoga masih sempat. Nah, oke. Di sini ada satu momentum yang mendukung daily. Nah, berlaku pengulangan pembatalan karena ada momentum dan tertahan di sini. Ini untuk re-entry H4. Kalau kita lihat di H4, nah ketika kita anggap re-entry daily divalidkan dengan H1, ya, ini perlu digarisbawahi. Ketika di sini momentum, oke, ketika di sini di H1 kita anggap momentum, momentum yang kuat harus membuat candle arah kukuh pada H4. Tapi ketika ini berlaku arah awal. Kenapa harus arah kukuh? Sebab kalau arah kukuh sudah melintasi garisan mid BB. Lalu apa fungsi mid BB? Adalah garisan pemisah antara kenaikan dan penurunan. Sehingga selama belum ada arah kukuh, momentum di time frame bawahnya masih boleh dikategorikan momentum yang lemah. Oke. Nah, jadi apa seterusnya? Seterusnya market turun mendukung re-entry daripada H4 ketika itu berlaku EMA 50 bersilang dengan mid BB. Tapi ketika bersilang ini belum ada momentum di H4. Jadi kalau seperti ini, kalau kita ragu, jangan masuk buy dan jangan masuk sell. Sebab apa? Sebab tidak ada sesuatu sinyal yang kuat dan jelas. Ya, walaupun di time frame daily ada momentum dan re-entry, tetapi di H4 ini tiada dukungan untuk kenaikan. Ya, dukungan untuk kenaikan. Sebab apa? Sebab di H4 belum ada momentum yang memvalidkan re-entry itu sendiri. Mungkin kita akan berpikir kita akan langsung buy di kawasan low BB H4 yang ini. Oke, kalau kita buy di sini tidak masalah. Sebab apa? Sebab di sini bisa terkategorikan sebelumnya BB dalam keadaan mendatar. Tetapi kalau ada momentum, nah di sini ada momentum sell, nah di sini adalah kawasan cut loss kita. Jadi kalau kita buy dari sini lumayan jauh SL kita kalau berpatokan untuk SL di H4. Tapi kalau kita bisa kecilkan lagi di H1, maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan awal bahwa kita akan cut loss ketika di sini. Nah, di sini kenapa di sini? Karena ini momentum dan 550 masih di atas. Yang ini tidak kuat sebab tidak membuat arah kukuh pada H4. Yang ini rejection menandakan re-entry H4, tapi kita sebaiknya tidak usah masuk ya karena tidak datang daripada momentum H4. Jadi ini adalah SL kita kalau kita mengikut daily. Sebab daily belum ada dukungan dari time frame bawahnya. Mungkin kalau kita masuk di H4, kenaikannya hanya sebentar saja. Kita tidak tahu kalau belum berlaku kan, mungkin kita akan buy. Misalnya kita akan berkehendak untuk buy, tidak masalah. Sebab di sini tiada momentum. Kita cari reverse retest, mungkin reverse retestnya di area sini. Ya, di sini kita tandain juga kawasan rejection pada saat itu BB mendatar. Kita lihat kepada H1 untuk dukungan yang lebih jelas. Nah, misalnya di sini belum ada dukungan untuk kenaikan yang kuat, tapi kalau kita manfaatkan ekstrim, mungkin kita akan dapat sekitar 60 pip. Dan di sini ada MAV, kalau kita buy, dapat sekitar 100 pip. Ya, tapi di sini belum ada kekuatan yang kuat. Artinya kita memanfaatkan peluang-peluang scalping karena dalam keadaan masih downtrend, belum dukungan untuk setup daily. Ya, jadi kalau kita buy di time frame ketiga ini perhatikan kawasan-kawasan mid BB. Kalau ada arah kita bisa hold lagi sampai top BB. Kalau nggak ada arah cukup TP saja. Meskipun setupnya datang daripada
re-entry daily. Tapi belum valid sebab belum ada kekuatan. Oke, ini kalau sekedar kita melihat daripada time frame daily. Tak salah, cuman dia tidak berjalan re-entry daily. Kalau berjalan mungkin kita akan mendapatkan pips yang banyak. Oke, kalau kita melihat kepada weekly, nah misalnya ini cara yang paling bagus ya. Misalnya kita melihat setup daily, trennya baru berlaku perubahan. Maksudnya ada candle momentum. Nah, pastikan momentum ini seperti yang berlaku pada H1 dan H4 tadi, di weekly berlaku arah kukuh. Tapi pada saat itu di weekly rejection di kawasan MA5, MA10 atau ke minggu. Nah, artinya market masih berpotensi untuk sideways antara MA5, MA10 high ke low, dia turun lagi naik ke high. Jadi masih sideways. Dan sideways ini kita bisa manfaatkan top dan low BB kepada daily-nya. Seperti ini. Top ke low, low ke top ke low ke top. Sehingga ada arah pada daily dan momentum. Arah pada weekly dan momentum pada daily. Baru trending. Nah, apa bedanya ini dengan yang ini? Ini momentum. Tapi ini momentum yang tidak memberi arah daripada weekly. Sehingga kemungkinan terbatal setup pada daily itu kuat. Tapi kalau misalnya ini momentum yang break EMA 50, kemudian di weekly-nya membuat arah kukuh, nah itu perlu kita monitor. Nah, makanya kalau sebelum ada ciri-ciri yang lengkap, sebagusnya kalau kita memanfaatkan setup-setup di time frame kecil, nah sebagusnya scalping saja. Cukup ambil 50 pips, 60 pips, 100 pips, nah itu cukup. Sebab apa? Sebab daripada weekly dengan daily belum searah ya. Tapi kalau searah misalnya seperti ini, ada arah kukuh, ada re-entry, tapi di daily-nya arah ini memberi satu momentum. Nah, seperti ini. Ada momentum. Nah, ini kawasan low BB ini akan ada perjalanan yang kuat. Nah, sebab apa? Sebab arahnya bersamaan dengan weekly. Nah, tapi sebagusnya re-entry itu adalah re-entry yang dalam keadaan trending. Maksud dalam keadaan trending bagaimana? Nah, trending seperti ini. Ada momentum, ada re-entry. Misalnya, ini re-entry daripada weekly. Kalau kita lihat daily, nah, ada daily, ada arah dan re-entry. Nah, ini trending yang mengikut weekly. Di sini adalah kawasan re-entry buy pada weekly. Di sini re-entry buy pada daily yang mengikut struktur perjalanannya weekly. Nah, sama searah trend. Nah, itu adalah hari entry yang cantik, yang indah, yang bisa memberikan kita tips yang lebih banyak, yang tidak perlu kita pantau perjalanan candle setiap jam. Ya, tapi kalau kita mau intraday pun tidak salah kita melihat weekly. Contoh misalnya ada arah di weekly, apakah weekly langsung memberi re-entry? Kita lihat. Sebelum MA 50 ada masih rapat dengan mid BB, maka tiada tanda-tanda untuk memberikan re-entry pada weekly. Dia akan memberikan satu re-entry pada daily terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dia masih rapat. Yang ini EMA 50 di bawah mid BB. Yang ini EMA 50 masih di atas mid BB. Nah, itu trennya belum solid. Oke, jadi perhatikan ketika berlaku candle momentum break EMA 50, perhatikan EMA 50, perhatikan arah di time frame atasnya. Dengan begitu, trading kita akan lebih santai, akan lebih jelas,
dan tidak perlu pantau setiap menit, setiap jam. Dia berlaku di semua time frame. Kalau misalnya kita melihat daily di dalam perjalanan weekly, kita mau entry di H4, nah itu lebih selamat, sangat-sangat selamat. Sebagai contoh, perjalanan ini berterusan. Nah, di sini ada 2 candle, kemudian ada 2 candle yang turun. Ini kita lihat tanda-tanda di H4, cara untuk turun ke re-entry daily dan cara dia naik berdasarkan re-entry H4. Nah, perhatikan. Ketika berlaku re-entry H4, perhatikan. Nah, EMA 50 masih rapat dengan MACD. Jadi kalau masih terlalu rapat, tidak ada tanda-tanda untuk mengambil re-entry daily. Kita bisa memanfaatkan re-entry H4 sebab EMA 50 dengan MACD masih rapat. Tapi ketika sudah mulai jauh seperti ini, candle pun di atas sudah mulai lemah, tidak ada momentum. Nah, ini tanda-tanda dia akan turun untuk mengambil re-entry daripada daily-nya. Ya, perhatikan hal yang sama berulang. Ini re-entry H4. Sorry, ini re-entry H4 ya. Ketika berlaku MHV candle jauh dengan EMA 50, dia akan berpotensi mengambil re-entry daripada daily-nya. Jadi kita bisa mengaplikasikan di time frame ke bawahnya. Cuman kalau kita lihat dari weekly, kita bisa mentargetkan untuk 1 minggu itu, kita akan fokus buy apabila ada tren yang searah dengan daily dan H4 dan ke bawah-bawahnya. Oke, semoga bisa menjawab, semoga terhindar daripada ASL yang berulang, yang hanya sekedar melihat daily dan H4, dan semoga kedepannya bisa lebih menganalisa lagi time frame yang agak besar untuk diambil setup-setup di time frame yang lebih kecil. Nah, kesimpulan yang tadinya kenapa re-entry daily dan H4 terbatal pada ketika re-entry ini, kita anggap re-entry daily terbatal karena weekly masih downtrend. Dan downtrend pun dalam keadaan sideways. Walaupun ada momentum di daily, tapi di weekly belum ada arah. Nah, ini hati-hati diambil re-entry daripada daily tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Semoga jelas, semoga dapat diambil manfaat walau hanya sedikit. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.